Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Pak siapa Pak? Pak Ahmad Nawardi, Pak Nawardi dari anggota DPD DPD RI, DPR RI Dapil Provinsi Jawa Timur. Dapil berapa waktu itu Pak? Di sini Provinsi Jawa Timur dapilnya, Oh ya. cuman kelahiran Madura. Terus terkait dengan Provinsi Madura ini gimana menurut Bapak sebagai anggota DPD RI? Jadi saya sangat mendukung adanya pembentukan daerah otonomi baru untuk Provinsi Madura. Pertama, di dalam undang-undang tidak ada larangan bagi masyarakat, bagi kabupaten kota untuk mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru, yakni sebuah provinsi. Itu pertama. Kedua, di dalam Undang-Undang 23 2004 maupun di dalam PP 78 2007 memang perlu memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan undang-undang dan PP. Nah, saya kira mulai dari persyaratan soal kependudukan, potensi ekonomi, keuangan, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya, Madura sebenarnya sudah memenuhi syarat. Tinggal hanya satu yang belum memenuhi syarat, yaitu tambahan kabupaten kota. Dan itu pun menurut saya tambahan kabupaten kota itu memang pembentukan otonomi baru juga yang bisa saja dilakukan di 4 kabupaten, bisa di Bangkalan, Sampang, Pamekasan maupun Sumeneb, karena lebih mudah. Karena kalau pembentukan kabupaten baru hanya cukup persyaratannya 5 kecamatan. Ini sangat mudah apabila ada kemauan dari salah satu kabupaten dan anggota DPRD setempat. Namun ada satu mungkin selain persiapan membentuk pemekaran kabupaten kota di daerah Madura, satu mungkin bisa lebih mempercepat pembentukan Provinsi Madura, mungkin judicial review terhadap Undang-Undang 23 2004 tentang pemerintah daerah. Bagaimana judicial review meminta ke MK agar persyaratan 5 kabupaten kota bisa hanya cukup 4 kabupaten kota khusus daerah Madura. Karena apa? Karena memang potensinya sudah cukup besar. Dan langkah-langkahnya menurut saya deklarasi, lakop, dan diskusi sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh Madura, Pak Ali Badri ini dan para ulama lainnya sudah cukup menurut saya. Tinggal membentuk kajian-kajian secara komprehensif, secara akademis untuk mengusulkan kepada DPD, kepada DPR, dan kepada pemerintah. Nah, kalau kajian itu sudah ada menurut saya, karena sangat mudah sekali, karena potensi sudah ada semua, tinggal kajian itu dilakukan dan diusulkan kepada pemerintah pusat, DPD, dan DPR. Saya kira saya sebagai anggota DPD sangat menunggu nanti hasil kajian itu. Kita akan memproses di pusat untuk segera ditindaklanjuti. Kira-kira targetnya sampai tahun berapa Pak untuk provinsi itu bisa terbentuk? Kalau target tahun saya kira tidak bisa, lebih cepat lebih baik menurut saya. Itu aja. Kenapa? Saya barusan misalnya dari Sumeneb, saya bertemu dengan seluruh panwas sekebupaten Sumeneb mulai kecamatan-kecamatan. Saya coba tanya, apakah Madura jadi provinsi? Siap nggak? Siap. Jadi seratusan orang dari berbagai kecamatan, itu salah satu panwas. Saya ketemu lagi dengan tokoh masyarakat di daerah pemuda, sudah siap. Nah, sekarang sebenarnya tinggal kajian-kajian, dan skornya menurut saya kalau kajian itu bisa selesai, tinggal kan ada skor bobot skor yang akan mendapat penilaian dari pusat nantinya. Saya kira kalau saya punya keyakinan Madura punya skor 450, jadi sudah layak menjadi provinsi. Kalau dari segi SDM-nya sendiri, masyarakat Madura kira-kira sampai sejauh mana Pak untuk menerima Provinsi Madura itu sendiri? SDM sudah cukup. Di Madura itu banyak tokoh-tokoh, banyak orang pinter, profesor, doktor, bahkan ada jadi menteri, panglima, jenderal, sudah banyak sebenarnya di Madura. Tapi karena selama ini mungkin mau mengekspresikan di Madura tidak cukup, sehingga mereka banyak yang keluar dari Madura. Jadi mereka bisa kembali ke Madura, membesarkan Madura sebenarnya. Mungkin pesan terakhir Pak untuk yang perlu disampaikan barangkali ke masyarakat khususnya. Jadi pesan terakhir saya mengharapkan nanti kepada panitia pembentukan ini, satu,
membentuk tim kajian, 2 membentuk tim hukum, dan 3 membentuk tim lobby. Tim kajian itu adalah nanti mengkaji persyaratan-persyaratan yang untuk memenuhi syarat Undang-Undang 23 2004 dan PP 78 2007. Kedua, tim hukum itu otomatis akan mengkaji dari aspek hukum, bahkan nanti kalau bisa melakukan judicial review nanti terhadap undang-undang. Tim lobby ketiga adalah melakukan lobby politik baik kepada bupati, DPRD kabupaten seluruh Madura, dan DPRD provinsi, gubernur, dan pemerintah pusat. Saya yakin 3 tim ini perlu segera dibentuk sehingga langkah-langkah konkret untuk pembentukan dan usulan Provinsi Madura bisa segera terbentuk. Oke.